Perkenalkan, nama saya Erlika Snabru Sunulingga dengan NIM 210306140 dari kelas Peternakan B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan telur dengan dosen pengampu yaitu Ibu Insinyur Tati Vidianasari, SPT MP IPM. Yang pertama yaitu ketika terjadi reproduksi, ovarium mengeluarkan hormon follicle stimulating hormone atau biasa kita kenal dengan FSH yang berfungsi memicu pertumbuhan folikel. Nah, ketika folikel sudah makin besar dan matang, disekresikan hormon LH atau biasa kita kenal dengan luteinizing hormone yang mengakibatkan terjadi ovulasi, yaitu peristiwa jatuhnya sel telur yang sudah matang ke ovidu. Yang kedua, lalu ovum yang sudah matang tersebut ditangkap oleh invidibulum, dan di invidibulum sel telur tersebut akan menunggu sel sperma. Jika sel sperma bertemu dengan sel telur, maka akan terjadi fertilisasi. Jika sel telur tidak bertemu, maka tidak akan terjadi fertilisasi. Selanjutnya, ke magnum. Nah, di magnum akan terjadi sekresi albumen selama 3,5 jam, lalu bergerak ke ismus. Di ismus bertugas mengsekresikan membran atau selaput telur. Telur berada berkisar 1,5 jam. Selanjutnya telur bergerak ke uterus. Di uterus merupakan tempat terjadinya proses sekresi kerabang telur selama 18-21 jam oleh sel porfirin. Lalu telur bergerak menuju vagina. Di vagina merupakan tempat sekresi kutikula ditimbun pada kerabang untuk mengisi sebagian pori-pori kerabang. Secara normal, telur tinggal di dalam vagina selama beberapa menit, lalu menuju kloaka. Di kloaka merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Total waktu untuk pembentukan sebutir telur adalah 25-26 jam. Organ genitalia entok betina terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Antara lain, yang pertama yaitu ovarium. Di ovarium adalah organ yang berfungsi sebagai tempat produksi sel telur atau ovum. Ovarium entok betina biasanya terdiri dari sepasang dan berada di bagian perut. Yang kedua yaitu ovidu. Ovidu adalah organ yang berfungsi sebagai tempat pertemuan antara sperma dan sel telur, serta sebagai tempat pembuahan dan pengembangan embrio jika terjadi pembuahan. Entok betina memiliki 2 ovidu yang saling berhubung dengan ovarium, dan selanjutnya yaitu uterus. Di uterus adalah organ yang berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio hingga siap menetas. Entok betina memiliki 1 uterus yang terhubung dengan ovidu. Yang selanjutnya yaitu vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi dalam dan luar. Vagina entok betina berfungsi sebagai tempat masuknya sperma ke dalam tubuh dan sebagai saluran keluarnya telur. Yang selanjutnya yaitu kloaka. Kloaka adalah lubang yang berfungsi sebagai tempat pembuangan kotoran dan tempat keluarnya telur yang telah matang dari tubuh entok betina. Semua organ genitalia entok betina ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup dan reproduksi entok. Dalam proses reproduksi entok, organ-organ ini akan bekerja sama untuk menghasilkan telur yang kemudian akan dibuahi oleh sperma dari entok jantan. Setelah pembuahan terjadi, embrio akan berkembang dan menetas di dalam uterus. Kemudian telur entok akan keluar melalui kloaka. Terima kasih.